Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi dengan bersama saya Yustri, dan di sini juga ada Bu Linda dan santri-santri semua. Kita memulai acara SBO Edu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yustri, alhamdulillah kabar Ibu baik sekali. Bagaimana kabarnya Mas Yustri hari ini? Baik. Alhamdulillah. Topiknya apa ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang adab makan. Baik pemirsa, kita akan berehat dulu sebentar. Ada yang mau lewat di berikut ini. Kami dari kelas keterampilan tata busana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik pemirsa, kembali lagi dengan bersama saya Yustri, dan di sini juga ada Bu Linda dan santri-santri semua. Kita akan memulai acara SBO Edu tentang makan, tentang adab makan. Iya, betul sekali tentang adab makan. Nah, kita mulai ya sekarang ya belajarnya ya. Selamat pagi anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang adab makan. Nah, adab makan itu apa? Adab itu adalah sesuatu kebiasaan yang baik, kesopanan dalam makan. Nah, kali ini kita akan belajar adab makan menurut Islam. Nah, siapa yang kalau di rumah jarang makan, ada enggak? Pasti setiap hari ada yang makan toh? Enggak mungkin kita berpuasa terus menerus. Berpuasa aja kita berbuka, ada sahurnya juga. Nah, saat kita makan itu ada tata caranya yang baik. Nah, semua tata cara yang baik yang diajarkan oleh agama itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Manfaatnya di dunia, insya Allah badan kita akan lebih sehat kalau kita makan dengan baik sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, manfaatnya di akhirat apa? Kalau kita punya badan yang sehat, kita bisa beribadah dengan optimal, bisa berbuat baik dengan maksimal, sehingga nanti kita punya amal soleh yang banyak yang dijadikan bekal ke akhirat. Nah, bagaimana adab makan itu? Yang pertama adalah mencuci tangan. Jadi sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Mencuci tangan yang baik itu yang menggunakan apa? Kalau cuci tangan pakai apa, Yus? Pakai sabun. Pintar sekali. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Seperti kalau gerakan wudhu, cuci tangannya ini sela-selanya juga harus dicuci. Kuku-kukunya ini juga harus dibersihkan. Jangan sampai ada kuman yang masuk di sela-sela kuku-kuku kita. Karena kalau kita makannya pakai tangan, nanti kalau tangannya kotor, kumannya akan masuk ke dalam tubuh kita. Kita bisa sakit. Adab yang pertama tadi apa? Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, kemudian adab yang kedua yaitu duduk. Jadi kalau makan kita harus duduk. Boleh duduk di kursi, boleh duduk lesehan. Nah,
Rasulullah memberikan contoh kalau makan duduknya sehat. Nah, seperti itu. Kenapa kok kita makan harus sambil duduk? Ternyata secara ilmu kesehatan itu sangat bermanfaat. Kalau kita makannya sambil duduk, itu organ tubuh kita, kalau kita makan itu kan makanannya nanti masuk melalui mulut, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui masuk ke tenggorokan, masuk ke usus-usus, melewati lambung kita. Nah, organ dalam tubuh kita itu semuanya bekerja. Mulutnya dan giginya mengunyah, tenggorokannya juga kerja, memompa makanan biar bisa masuk ke dalam perut. Terus usus-ususnya juga bekerja menyerap sari-sari makanan. Saat kita duduk, organ tubuh kita yang di dalam itu bekerja optimal, sehingga vitamin, sari-sari makanan yang dibutuhkan tubuh itu mudah terserap oleh tubuh kita. Kalau kita makan sambil berlarian, itu nanti bisa kesedak, tidak sesuai dengan adab, tidak baik. Terus kalau secara kesehatan bisa kesedak jadi sakit. Kalau tersedak itu ya harus apa, Bu? Kalau tersedak harus diam dulu, duduk, ambil nafas dulu. Nah, kalau sudah tenang, ambil nafasnya sudah tenang, terus minum air putih. Kalau kesedak itu sakit, tenggorokannya sakit, hidungnya sakit, nafasnya juga terganggu, nggak bisa bernafas, bisa bahaya, bisa meninggal. Ya. Karena makannya sambil berlarian atau sambil bercanda. Ya. Sehingga kalau makan kita harus sambil duduk. Adab yang pertama tadi apa? Cuci tangan. Benar. Yang kedua, setelah cuci tangan kita Makan. duduk dulu dong. Duduk dulu. Duduk dulu. Terus yang ketiga, setelah kita duduk kita apa? Kita duduk, kita apa? Berdoa. Jadi kalau mau makan kita harus berdoa. Sudah tahu belum Mas Yustri doa mau makan gimana? Sudah tahu, Bu. Coba gimana Ibu mau dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pinter sekali. Doa mau makan yang komplit tadi yang dibaca oleh Mas Yustri. Nah, kita bisa juga cukup dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terus minum atau terus makan seperti itu. Kemudian adab yang keempat adalah makannya pakai tangan Kanan, Iya. bukan tangan kiri. Bukan tangan kiri. Kalau makan tangan kiri itu seperti Setan. Iya, kalau kita menyerupai setan makan dengan tangan kiri berarti kita temannya setan. Anak-anak mau jadi temannya setan? Ya. Enggak, makanya makannya harus pakai tangan kan? Kanan. Iya, pinter Dengan sekali. sopan. Iya, sopan dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini materi yang pertama. Ada pertanyaan? Ada. Baik Bu Linda, kita kembali lagi bersama saya Yustri Ridho Purnomo, dan di sini juga ada Ibu Marlinda Alis Suyati SPD MPD dan santri-santri semua. Kita akan memulai acara Edu tentang adab makan. Waktu dipersilakan Ibu. Nah, sekarang sesi apa Mas Yustri? Sesinya yang bertanya. Ya. Anak-anak ada yang bertanya? Oh, baik Pak. Jika tidak ada tempat duduk bagaimana? Ya, tadi adab makan salah satunya adalah duduk. Jika tidak ada tempat duduk bagaimana? Jika tidak ada tempat duduk, yang pertama kita mencari dulu. Kita benar-benar nyari di sekeliling itu ada tempat yang bisa kita duduki enggak? Oh, ada tanah lapangan, ada rumput-rumputnya, kan kita bisa duduk
di situ, ya toh? Tidak harus di kursi. Kita bisa duduk di, misalnya ada batu yang besar, kita bisa duduk di situ. Kita bisa duduk lesehan di tanah lapang kalau pas olahraga, ya kan? Kalau pas di kondangan itu juga, misalnya pestanya prasmanan, standing party. Nah itu kan biasanya di pinggir-pinggirnya itu ada disediakan kursi, tapi jumlahnya terbatas. Nah kita cari dulu, kalau benar-benar tidak menemukan tempat duduk, kita boleh berdiri, tapi ada syaratnya, dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat, maka usahakan mencari tempat duduk terlebih dahulu. Paham Mbak Eva? Kami dari kelas keterampilan tata busana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. 2, 3. Baik pemirsa, masih bersama saya Yustri Purnomo dan di sini juga ada Ibu Marlinda Alis Suyekti SPD MPD bersama, dan di sini juga ada santri-santri semua. Waktu dipersilakan Ibu. Ya, ini sesi apa Mas Yustri? Sesinya yang bertanya. Ya, coba ditanya teman-temannya, ada yang mau bertanya enggak? Anak-anak, ada yang ingin bertanya lagi? Siti. Bagaimana jika lupa berdoa? Nah, jika lupa berdoa, ada yang tahu belum Mas Yustri kalau lupa berdoa gimana, tahu belum? Ya, lupa berdoa ya, Oh, pahamnya ya langsung langsung maaf. tanpa berdoa. Tanpa berdoa. Ya, kalau Mas Yustri lupa berdoa, Mas Yustri tetap langsung maaf tanpa berdoa. Nah, kemarin boleh ya karena belum tahu ilmunya. Nah, sekarang Ibu kasih tahu, kalau kita pas makan sudah lapar ini tadi, terus buru-buru makan, pas tengah-tengah, ya Allah aku belum berdoa, bagaimana ini, gitu ya. Nasinya masih separuh, udah dimakan separuh baru ingat belum berdoa. Nah kita bisa berdoa, bacanya Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sudah hafal belum? Belum. Nah nanti kalau belum, nanti Ibu kasih catatannya Ya. biar anak-anak bisa menghafalkan. Terus setelah ini, setelah tahu ilmunya, ternyata kalau kita lupa di tengah-tengah itu ada doanya. Nanti anak-anak begitu ingat langsung berdoa. Bismillahi, ditirukan yuk. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Akhir, ya pinter. Seperti itu doanya kalau kita lupa. Ada lagi nggak yang bertanya ini Mas Yustri? Yang mau bertanya lagi? Ika. Ya, Mbak Ika. Oh, jika tidak ada sabun pas cuci tangan, kita bisa menggunakan air bersih yang mengalir, nggak apa-apa, darurat. Atau kalau kita punya hand sanitizer, kita bisa membersihkannya dengan hand sanitizer seperti itu. Cukup Mas Yustri untuk sesi tanya jawab. Nah, yuk. Terima kasih Ibu telah hadir di acara SBL Edu. Sampai sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam